Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Segala cintaku hilang, terbang. Aku kembali padamu seperti dahulu. Kata Sultan Takdir Alicia Bana tentang Amir Hamzah. Peletak dasar tradisi kesusastraan Indonesia modern. Kata Ajep Rusidi tentang Amir Hamzah. Penyair paling halus, paling mesra, dan paling mengkhususkan diri sebagai penyair. Kata Ateu tentang Amir Hamzah. Satu-satunya penyair sebelum perang yang telah mencapai level internasional. Kata HB Yasin tentang Amir Hamzah. Laguan alamnya adalah peresapan yang mesra dari orang yang tak diragukan cintanya pada tanah airnya. Aku boneka, engkau boneka, penghibur dalang, pengatur tembang. Aku engkau di kotak terletak. Aku pemimpi, lagi penari. Sedar siuman bertukar-tukar. Salam literasi. Apa kabar teman-teman? Kembali saya hadir berbagi narasi seputar kesusastraan Indonesia. Masih dalam rangkaian kerjasama Satu Pena TV dan Oma Simak Channel. Kali ini saya sampaikan seorang tokoh lagi dari serial 10 tokoh sastra yang patut disimak. Ketokohannya bukan saja di dunia sastra, tetapi juga di dunia pergerakan kebangsaan. Dia adalah Pangeran Tanah Melayu dari Langkat. Teman-teman, Amir Hamzah. Amir Hamzah lahir dari keluarga bangsawan Melayu, Kesultanan Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1911. Nama lengkapnya adalah Tengku Amir Hamzah Pangeran Indraputra. Amir Hamzah merupakan nama pena Pangeran Melayu Langkat ini. Ia adalah sastrawan Indonesia Angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Mula-mula Amir Hamzah bersekolah di Mulo di Medan, kemudian Mulo di Jakarta. Setelah itu ia meneruskan pendidikannya di AMS Ketimuran Solo sampai tamat. Kemudian ke Jakarta untuk masuk sekolah hukum. Saat menimba ilmu di Solo ini, Amir muda terlibat dalam gerakan nasionalis. Ia merambah semua gelanggang pergerakan kebangsaan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ia adalah pengurus Indonesia Muda yang kemudian menjabat sebagai Ketua Cabang Solo. Indonesia Muda, sebuah organisasi siswa yang aktif merumuskan Nusantara sebagai Indonesia. Melalui pidato dan artikel di majalah, ia menganjurkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme. Ia mengajar hingga jauh ke dusun-dusun untuk mempromosikan pentingnya kemerdekaan. Di kota Solo ini pula, Amir Hamzah jatuh cinta pada teman sekolahnya, gadis Jawa bernama Ilik Sundari. Saat menyelesaikan pendidikan dan di tengah suntuknya dalam dunia pergerakan, Amir Hamzah menjadi yatim piatu. Ayah bundanya wafat berturut-turut.
Pamannya, Sultan Langkat, kemudian membantu Amir Hamzah untuk meneruskan pendidikan di tanah Jawa. Sepak terjang Amir Hamzah di dunia pergerakan ternyata meresahkan pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Ini berimbas pada Kesultanan Langkat, di mana sang paman adalah sultannya. Dua hal ini, kedekatannya dengan gadis Jawa Ilik Sundari dan tekanan pemerintah Hindia Belanda yang dialami Sultan Langkat, menyebabkan Amir Hamzah dipanggil pulang kembali ke Sumatera oleh pamannya. Di Langkat, ia kemudian dinikahkan dengan putri sulung sultan yang juga pamannya itu dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pangeran di lingkungan keraton. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Amir Hamzah menjabat sebagai wakil pemerintah Republik di Langkat. Namun, nasib tragis dan ironis justru menimpa tokoh kebangsaan ini. Pada tahun pertama negara Republik Indonesia lahir, ia tewas dalam kerusuhan sosial berdarah di Sumatera. Kerusuhan sosial dengan narasi anti-feodalisme dan anti-kompromis ini disulut oleh kelompok-kelompok ekstrem kiri dalam tubuh Partai Komunis Indonesia dan Pemuda Sosialis Indonesia. 20 Maret 1946, Amir Hamzah beserta sejumlah kerabat keraton ditangkap lalu dihukum pancung dalam sebuah pembantaian massal. Amir mulai menulis puisi saat masih remaja, meskipun karya-karyanya itu tidak bertanggal. Yang paling awal ditulis diperkirakan ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa. Karya-karyanya menggambarkan pengaruh budaya Melayu, Islam, Kristen, dan sastra Timur. Ini karena Amir Hamzah menggemari sastra Timur maupun Barat. Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, dan berbagai karya lainnya, termasuk beberapa terjemahan. Pada tahun 1932, bersama Sultan Takdir Ali Syabana dan Armin Pane, ia turut mendirikan majalah sastra Pujangga Baru. Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisinya awalnya dimuat dalam majalah Pujangga Baru. Kemudian diterbitkan dalam 2 koleksi buku, Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Karya-karya Amir Hamzah awalnya berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, baik kepada lawan jenis maupun kepada negeri, alam, dan sesama manusia. Sedangkan karya-karya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Diksi dalam puisi-puisi Amir Hamzah kerap menggunakan kosakata bahasa Melayu, Jawa, dan kadang Sanskerta. Hal ini tak lepas dari latar belakang literasinya. Amir dibesarkan dalam lingkungan Keraton Langkat yang selalu bercakap dalam bahasa Melayu, sehingga bahasa tersebut telah menjadi darah dan daging baginya. Sejak usia muda, ia telah diperkenalkan pada sastra lisan, pantun, syair, baik melalui mendengarkan maupun menciptakannya sendiri dengan improvisasi. Seperti ayahnya, Amir menggemari karya-karya tulis pujangga Melayu tradisional yang hebat-hebat, seperti Abdullah Munshi dan Tun Sri Lanang. Karya-karya legendaris itu antara lain Hikayat Hang Tuah, Syair Siti Subaidah, dan Hikayat Panca Tanderan. Amir pun serius mempelajari pantun dan gurindam dari kakeknya, Tun Sri Indah, yang waktu itu sudah berusia 80 tahun. Oleh hal ini, sedikit banyak Amir Hamzah telah mengembangkan struktur tradisional puisi lama, sembari memperkaya bahasa puisinya dengan kosakata yang ia ambil dari tradisi tempat asal kata itu sendiri bermula. Selain bahasa Melayu, sepanjang pendidikan formalnya di Jawa, Amir membaca karya sastra Arab, Persia, dan juga sastra Hindu-India. Ia juga dipengaruhi oleh karya-karya dari negara-negara timur lainnya.
Puisi-puisi terjemahan dalam Setanggi Timur misalnya, memasukkan karya-karya Umar Khayyam Persia, Du Fu dari Cina, Fukuda Chiyomi dari Jepang, dan Rabindranath Tagore India. Horizon perjumpaan kebudayaan dalam diri Amir Hamzah terlihat dalam karya Buah Rindu yang memadukan bentuk syair Melayu dan persajakan Eropa. Atas karya-karya puisinya ini, Amir Hamzah ditabalkan sebagai Raja Penyair Pujangga Baru dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional di era pra-revolusi nasional Indonesia. Sahabat literasi, tentu saja sebagai penyair yang kreatif dan mempunyai visi yang jelas, selain menggali kekayaan bahasa dan sastra Melayu, Amir Hamzah juga melakukan hal yang sama pada bahasa dan sastra di luar Melayu. Dalam sajak-sajaknya, kita akan menemukan banyak kosakata atau idiom yang berasal dari bahasa Kawi, bahasa Jawa dan Sunda. Penyastra Ahdiat Kartamiharja mencatat sejumlah kosakata dari bahasa daerah yang kerap muncul dalam sajak-sajak Amir Hamzah, antara lain Dewangga, Dewala, Sura, Prawira, Estu, Ningrum, Padma, Cendera, Daksina, Purwa, Jampi, Sekar, Alas, Mas Kumambang, Rangkum-rangkum, dan sebagainya. Tampaknya bukan sekadar persamaan bunyi atau nuansa bahasa yang dikejar Amir dari kosakata lokal tersebut, namun lebih pada kesadaran akan sebuah proses perjalanan menuju apa yang kemudian disebut puisi Indonesia modern. Amir tidak hanya menyerat kata, namun menyaringnya dengan ketat serta menggosoknya hingga mengkilap. Kata-kata yang sudah disaring dan digosok hingga mengkilap itu kemudian disusun pada sebuah komposisi yang terukur dan rapi. Komposisi tersebut yang rancang bangunnya berasal dari tradisi pantun dan gurindam menjadi penyangga yang kokoh bagi sajak-sajaknya yang lahir kemudian. Di sisi lain, Amir mengapresiasi dengan baik bentuk soneta dan kuatrin yang banyak ditulis rekan-rekannya di majalah Pujangga Baru. Puisi-puisi Amir syarat dengan tema cinta dan agama dan sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Mari kita simak salah satu puisi Buah Perenungan Seorang Amir Hamzah. Puisi ini dibawakan oleh Monica Enggi, pegiat literasi dari Jakarta. Amir Hamzah, padamu jua. Habis. Kikis. Segala cintaku hilang, terbang. Aku kembali padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu. Hanya kata merangkai hati.
Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar. Sayang berulang padamu jua. Engkau pelik, menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku. Matahari bukan kawanku. Terima kasih Monica, pembacaan puisi yang menyentuh hati, yang membuat kita lebih memahami makna yang terkandung dalam puisi Padamu Jua. Sahabat literasi Satu Pena TV dan Oma Simak Channel, dari puisi yang dibacakan tadi, terlihat bagaimana Amir menyaring diksi demi diksi untuk membangun puisinya, sehingga muncul simbol-simbol yang tepat dan bernuansa agung tentang Tuhan. Misalnya saja pada diksi kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, serupa darah di balik tirai, dan lain-lain. Jadi benar sekali pandangan para kritikus sastra bahwa Amir memang jago memilih diksi untuk menyampaikan makna dan perasaan secara lembut dan sangat tepat. Teman-teman, seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa karya-karya Amir Hamzah seringkali menggambarkan adanya pengaruh budaya Melayu Islam, Kristen, dan sastra Timur. Hal ini pun tampak pada puisi Padamu Jua. Ini berarti Amir memiliki sikap spiritual yang positif terhadap berbagai ajaran, sekalipun imannya sebagai umat muslim tetap kokoh dan tak perlu diragukan. Kritikus Bakri Siregar seperti dikutip HB Yasin menyatakan bahwa dalam puisi Amir terlihat adanya pengaruh Tuhan Kristen sebagaimana digambarkan dalam Alkitab. Bakri Siregar menunjukkan beberapa aspek puisi Amir Hamzah yang tampaknya mendukung pandangannya itu. Misalnya, penggambaran Tuhan yang cemburu. Bakri menulis, konsep Tuhan cemburu tidak ditemukan dalam Islam, tetapi ada dalam Alkitab. Jadi teman-teman, ketika Amir mengatakan, engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, dan sebagainya, itu bukan berarti Amir mengatakan hal yang negatif tentang Tuhan. Sebaliknya, ia ingin menyampaikan seperti yang terdapat dalam konsep kekristenan, bahwa cinta Tuhan kepada manusia sangat besar. Sehingga Tuhan akan cemburu jika diduakan atau dipersamakan dengan hal lain. Dalam puisi-puisi lainnya, diksi yang dipakai Amir Hamzah juga sangat kuat dan mampu menimbulkan citraan penglihatan di benak pembaca. Misalnya pada puisi Berdiri Aku, Berlagu Hatiku, Tabuh, Sebab Dikau, dan lain-lain. Intinya, bertitik tolak dari bentuk-bentuk puisi lama, Amir mampu menghadirkan perenungan yang mendalam baik tentang Tuhan, tentang manusia, alam semesta, kekasih hati, dan sebagainya dalam bentuk puisi baru dengan diksi yang tidak klise. Dia sering menggunakan persamaan bunyi dalam satu baris, seperti misalnya pada kalimat segala kuntum mengoyak kepak, ya, laku lakon di layar terkelar, dan lain-lain. Diksi-diksi yang tidak biasa pada masa itu memberi efek keindahan secara optimal. Saya akan bacakan satu puisi lagi karya Amir Hamzah yang menunjukkan keunggulan tersebut, mengisahkan hubungan segitiga antara aku lirik dan kekasihnya serta Tuhan Sang Dalang. Judulnya Sebab Dikau.
Kasihkan hidup sebab dikau segala kuntum mengoyak kepak. Membunga cinta dalam hatiku, mewangi sari dalam jantungku. Hidup seperti mimpi, laku lakon di layar terkelar. Aku pemimpi, lagi penari, sedara siuman bertukar-tukar. Maka merupa di datar layar, wayang warna menayang rasa. Kalbu rindu turut mengikut dua sukma esa mesra. Aku boneka, engkau boneka, penghibur dalang, pengatur tembang. Di layar kembang bertukar pandang, hanya selagu sepanjang dendang. Golek gemilang ditukarnya pula, aku engkau di kotak terletak. Aku boneka, engkau boneka, penyelang dalang mengarak sajak. Begitulah salah satu sumbangan berharga dari kepenyairan Amir Hamzah dalam membangun puisi Indonesia modern yang pada kenyataannya sekarang bahasa Indonesia sendiri banyak diperkaya oleh kosakata maupun idiom yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Pada titik ini, sumbangan Amir Hamzah juga Khairil Anwar dalam memperkaya bahasa Indonesia memang pantas dicatat. Amir Hamzah membuat bahasa Indonesia menjadi anggun dan berwibawa, sementara Khairil membuat bahasa Indonesia menjadi komunikatif dan ekspresif. Saya pamit dulu, sampai jumpa lagi. Simak terus, dah.